jual sate gagak itu? Hanya 1 koin emas. Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jalan-Jalan Malam. Malam ini Mang Ebek mengajak kalian berjalan lebih jauh dari biasanya. Bukan ke desa angker, bukan ke makam tua, tapi ke sebuah hutan yang bahkan penduduk sekitar pun enggan menyebutkan namanya. Hutan yang dikenal dengan satu julukan, hutan asap. Kenapa disebut hutan asap? Karena setiap malam kabutnya turun begitu tebal seperti asap dapur. Dan di dalam kabut itulah, menurut warga sekitar, ada seorang kakek tua yang berjualan sate. Tapi bukan sembarang sate. Malam ini Mang Ebek bakal menemani kalian menyusuri kegelapan, menemui cerita tentang pesugihan sate gagak. Kisah seorang kakek yang konon katanya mengabdikan jiwanya untuk kembali dari dunia yang tak kasat mata. Kalau kalian siap, tarik selimut, kecilkan lampu, dan mari kita mulai perjalanan malam ini. Malam itu sekitar pukul 11, udara di hutan asap terasa dingin, menusuk tulang. Langkah kaki Mang Ebek menapaki tanah basah yang tertutup lumut. Di kiri kanan, pohon-pohon besar berdiri seperti sosok tinggi mengawasi dari balik kegelapan. Pemirsa, hutan ini berada di sekitar 3 km dari permukiman terakhir. Tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada suara kendaraan. Yang ada cuma suara serangga dan desir angin. Tapi katanya kalau kita berjalan lebih dalam, kita bakal mencium aroma daging bakar. Mang Ebek berhenti sejenak dan benar, dari kejauhan samar-samar tercium bau asap campuran antara bumbu kacang, lemak terbakar, dan aroma besi panas. Aroma sate, tapi bukan sate ayam, bukan sate kambing. Aromanya lebih tajam, seperti daging burung liar yang diasapi. Setiap langkah yang dibuat, kabut makin tebal, seolah sengaja menutup jalan kembali keluar hutan. Lampu senter menangkap bayangan-bayangan aneh di sela pepohonan, seperti mata kecil berkilat, kadang satu, kadang dua, kadang seperti ada yang mengintai dari atas dahan. Warga sini bilang, burung gagak di hutan ini tidak pernah mati begitu saja. Mereka menghilang, dan setiap malam Jumat Kliwon suara mereka mendadak berhenti. Mang Ebek melanjutkan perjalanan. Di kejauhan terlihat sebuah titik cahaya kecil kemerahan seperti bara api. Semakin dekat, bentuknya makin jelas. Ada seorang pria tua berjongkok di depan brazier besi kecil. Di kiri dan kanan dua pikulannya dari kayu lengkap dengan gerobak sate tradisional. Kaki itu menggunakan peci hijau dan baju lusuh. Wajahnya keriput, matanya redup seperti menahan beban hidup puluhan tahun. Tapi ada hal yang aneh. Tidak ada suara burung malam sama sekali. Sunyi, hening, seolah seluruh hutan berhenti bernapas. Mang Ebek mendekati perlahan. Kakek ini ternyata bukan sekedar pedagang sate biasa. Umamnya. Lalu Mang Ebek memanggil, "Assalamualaikum, Kek." Kakek itu tersenyum samar dan tidak menjawab, seakan sudah tahu bahwa ada tamu yang akan datang. Lalu lama-kelamaan menjawab, "Waalaikumsalam, sudah lama sekali tidak ada manusia yang berani datang malam-malam begini," katanya. Suaranya serak, pelan namun menusuk. Kakek itu terus mengipas bara, membiarkan asap naik, membentuk gerakan aneh seolah membentuk wajah. "Mang mau beli sate, Kek?" tanya Mang Ebek mencoba santai. Kakek itu tertawa kecil. "Untuk manusia, sate saya sudah lama tak dijual." Dia memasukkan tusukan daging ke bara. Daging hitam legam, serat kasar, tidak seperti daging ayam atau daging kambing. Aromanya lebih tajam,
lebih anjir. Ini daging apa kek? Tanya aku. Kakek itu mengangkat kepalanya pelan. Dari iris matanya terlihat pantulan api yang bergetar. Ini gagak. Mang Ebek terdiam. Kakek menatap hutan dengan pandangan kosong. Dulu orang-orang tidak percaya, mereka kira aku gila, penjual sate dari burung yang dipandang pembawa sial. Sampai suatu malam, pembeli pertama datang. Mereka penasaran, pembeli pertama kek, maksudnya pelanggan kek. Kakek itu tersenyum, tapi senyumnya hampa. Dia bukan manusia. Berapi seketika terdengar seperti menggeram. Angin berhenti, daun-daun berhenti bergerak. Kakek itu melanjutkan cerita. Malam itu aku baru saja ditinggal istriku, hidupku sulit, daganganku tak laku, dan aku putus asa. Lalu seekor gagak datang membawa daun kering. Di daun itu tertulis huruf yang tak pernah kupelajari. Kakek menunduk lalu berbisik, pesugihan. Ia menancapkan tusuk sate ke bara. Aku hanya harus memasak sate dari burung gagak setiap malam di hutan ini, dan pembeli akan datang dari dunia yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Mang Ebek mulai merasakan hawa dingin di punggung. Suara langkah kaki terdengar dari dalam kabut, pelan, berat seperti kaki yang tidak menapak tanah tapi diseret. Kaki itu berdiri perlahan. Sudah datang. Mang Ebek mematikan senter, tidak berani bergerak. Dari dalam kabut muncul bayangan hitam besar, tingginya hampir 2 meter. Baunya lebat, kepalanya tidak terlihat jelas, hanya siluet seperti rambut panjang kusut atau bulu-bulu yang menetes air. Bubusuk melayang bersama angin. Kaki itu menunduk sopan tanpa rasa takut. Tangan makhluk itu besar dan penuh bulu, mengambil sate dari gerobak, bukan dengan jari tapi dengan kuku panjang, hitam dan melengkung. Makhluk itu tidak berbicara, tapi terdengar suara napas berat, seperti dengusan binatang lapar. Kakek yang menyerahkan sate sambil menunduk dalam-dalam. Kakek sudah memberikan yang terbaik malam ini. Jangan ambil apapun lagi dariku, gumamnya pelan. Makhluk itu berhenti, menghembuskan napas ke arah wajah kakek, dingin lembab seperti napas mayat, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Baru setelah makhluk itu menghilang, suara hutan kembali muncul. Serangga berbunyi, angin bergerak, bara api mengeluarkan suara kecil. Mang Ebek tidak sanggup bicara. Kakek duduk kembali, tapi kali ini wajahnya tampak sangat lelah. Itu langgananku sejak 40 tahun lalu. Mang Ebek akhirnya memberanikan diri bicara. Kenapa kakek tidak berhenti? Kakek menghela napas panjang. Karena setiap malam aku berhenti, ada yang diambil dari hidupku. Matanya menerawang jauh. Pertama, rumahku. Kedua, anakku. Ketiga, ingatanku sendiri. Kakek meneteskan air mata. Aku bahkan tidak ingat lagi wajah istriku. Bara api berkedip seperti ada sesuatu yang berlari di atasnya. Pesugihan bukan membuatku kaya, tapi membuatku terus hidup dengan harga yang sangat mahal. Kakek bangkit, membuka salah satu kotak di gerobaknya. Di dalamnya bukan uang, bukan emas, melainkan sikat bulu gagak hitam masih basah, seolah baru dicabut dari tubuh yang hangat. Ini yang mereka berikan setiap malam. Bulu-bulu ini kalau terbakar bisa berubah menjadi uang. Tapi uang itu tidak pernah bertahan lebih dari sehari, menguap begitu saja. Ia menutup kotak itu. Pesugihan bukan tentang kekayaan, tapi tentang pengabdian, dan aku terjebak. Mang Ebek memperhatikan langit hutan yang gelap. Kenapa gagak kek? Kakek memandang ke arah pohon tinggi yang puncaknya tidak terlihat. Karena gagak adalah penjaga batas antara dunia hidup dan dunia mati.
Dagingnya bila dimasak dengan bumbu tertentu bisa membuka celah antara dua dunia. Pembeliku bukan manusia, mereka itu roh-roh pengembara, makhluk lapar yang butuh persembahan. Kakek itu menatap Mang Ebek, dan sate gagak adalah persembahan itu. Tiba-tiba terdengar suara krak keras dari atas pohon. Seekor gagak jatuh tepat di depan Mang Ebek. Tapi aneh, tidak mati, tidak juga hidup. Tubuhnya kaku, mata terbelalak, paruhnya bergerak seakan ia berbicara namun tidak bisa. Kakek mengambil burung itu. Ini yang terakhir malam ini. Ia menyembelih burung itu dengan pisau kecil yang berukir simbol kuno. Darah gagak jatuh ke tanah dan lenyap begitu saja. Seakan tanah meminumnya dengan lahap. Aku sudah lama ingin berhenti, tapi pesugihan menahanku sampai penerusnya datang. Mang Ebek tertegun. Penerus? Kakek mengangguk pelan. Seseorang yang datang ke hutan ini yang melihat apa yang tidak seharusnya dilihat akan ditawarkan tempatku. Kakek menatap Mang Ebek dalam-dalam. Kalau Mang Ebek mau jadi penerusku? Mang Ebek terkejut, jantung berdegup keras. Tidak, kek, tidak. Mang Ebek cuma lewat buat cerita. Kakek tersenyum getir. Bukan aku yang memilih, tapi hutan ini. Suasana mendadak berubah mencekam. Angin berhenti, kabut menutup pandangan. Dari dalam kabut, suatu langkah kaki muncul lagi. Banyak langkah, tidak hanya satu makhluk. Dari arah pepohonan terlihat bayangan-bayangan besar, rambut panjang, kuku tajam, tubuh tidak jelas bentuknya. Bergerak perlahan, mengelilingi kakek berdiri dan membakar bulu gagak. Bulu itu terbakar dengan api biru. Semua makhluk berhenti. Menatap api itu, kakek berbisik. Jika kau ingin selamat, pergilah sekarang. Mang Ebek mundur perlahan. Makhluk itu mengikuti gerakan Mang Ebek. Tapi ingat kata kakek itu, jika kau menoleh, satu saja mereka akan mengikutimu sampai rumah. Mang Ebek berlari terus tidak menoleh. Suara napas makhluk-makhluk itu terdengar tepat di belakang Mang Ebek. Kabut menutup jalan, akar-akar menjulur seolah ingin menjegal kaki Mang Ebek. Mang Ebek terus berlari sampai akhirnya melihat sinar bulan di ujung hutan. Keluar dari hutan, dan semua suara makhluk itu hilang seketika. Sampainya di desa, warga yang melihat Mang Ebek terkejut. Mang, dari mana? Malam begini hutan itu tidak boleh dimasuki. Mang Ebek kelelahan, sampai terengah-engah tapi tetap menceritakan sedikit. Namun sebelum cerita tuntas, seorang warga tua menatap Mang Ebek tajam. Apakah Mang bertemu pedagang sate? Mang Ebek hanya mengangguk. Warga-warga langsung mundur ketakutan. Orang tua kemudian berujar, sebenarnya kakek itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Kami menemukan gerobaknya, tapi tidak menemukan jasadnya. Mang Ebek waktu itu diam membeku. Kalau Mang Ebek melihatnya, berarti dia masih menjalankan kewajibannya bahkan setelah mati. Sejak malam itu, Mang Ebek tidak pernah lagi mendekati hutan asap. Kadang saat merekam suara malam dari depan rumah, ia mendengar samar-samar suara kipas sate dari kejauhan, disusul aroma daging terbakar, aroma sate gagak, dan terkadang di pagar rumahnya Mang Ebek menemukan sehelai bulu gagak hitam yang basah, tanda bahwa pembeli dari dunia lain masih mencari penerus baru. Pemirsa, pesugihan bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang harga yang harus dibayar. Dalam kisah kakek penjual sate gagak ini, kita belajar bahwa tidak ada kekayaan yang instan,
tanpa korban. Jika malam ini kalian keluar rumah dan mencium aroma sate dari tempat yang seharusnya kosong, ingatlah satu hal, tidak semua pedagang sate adalah manusia. Sampai jumpa di jalan-jalan malam berikutnya. Tetap jaga diri, tetap jaga iman, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa di dunia ini kita tidak pernah benar-benar sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan-jalan.